Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah, Bapak dan Ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan siang hari ini ba'da sholat Jumat, seperti biasa pengawasan kita setiap Jumat Pahing terus diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus tetap istiqomah, terus tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah bukan satu waktu, bukan satu momen, namun ibadahnya itu terus menerus. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai datang kepada kalian kematian. Artinya kita beribadah terus menerus. Ibadah bukan hanya satu bulan, ibadah bukan hanya satu hari, namun kita beribadah baik dengan ibadah hati maupun ibadah lahiriah. Kita terus panjatkan ibadah-ibadah tadi semua pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selawat dan salam mugi-mugi tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memperjuangkan agama di tengah-tengah kita. Baik, para jamaah sekalian, pada siang hari ini tema kita ini tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di sini pertolongan Allah yang kami khususkan pada satu golongan atau satu orang, yaitu Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang punya utang. Orang-orang yang punya utang. Apa yang dimaksud nanti kita lihat pada hadis-hadis yang dibicarakan pada kesempatan kali ini. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang ada, kesimpulannya kalau orang itu susah namun serius untuk mengatasi susahnya. Ya, kalau orang itu susah namun serius untuk mengatasi susahnya. Ada yang punya utang namun serius dan berusaha keras untuk melunasi utangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi pertolongan. Kira-kira yakin gak Allah Subhanahu wa taala tolong? Yakin? Sing duwe utang niki yakin? Yakin? Yakinnya berapa persen? 100%? Apa cuma separuh, 50%-nya? 50% gak yakin Allah tolong? Yakin 100% nggih? Yakin 100%. Dan kita pahami terlebih dahulu, setiap kesulitan di balik itu pasti ada rentetan kemudahan. Setiap kesulitan yang Bapak Ibu alami, setelah itu atau di balik itu ada berbagai macam kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan atau bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka selalu dirangkaikan di sini, ini ada kesulitan, Allah gandengkan dengan kemudahan. Diulang lagi, kesulitan itu selalu ada kemudahan. Kata para ulama, kalau kita lihat dari tinjauan bahasa, yaitu bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab, kesulitan dalam dua ayat ini dianggap satu. Kesulitan dalam dua ayat ini dianggap satu. Karena sama-sama menggunakan alif lam. Al-usri. Ya, sama-sama menggunakan alif lam. Jadi dianggap kesulitannya itu cuma satu. Namun kemudahannya itu dua. Karena kemudahan yang pertama itu berbeda dengan kemudahan yang kedua. Maka coba dipahami, berarti kesimpulannya kesulitan itu cuma satu, di balik itu ada berapa kemudahan? Dua. Saya ulang, kesulitan itu cuma satu, kemudahan di balik itu ada dua. Makanya para ulama itu ada yang simpulkan, satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan berapa kemudahan? Dua. Kesulitannya cuma satu, dilawan dengan yang dua, maka dua ini pasti menang. Ya, kesulitannya cuma satu, ini dilawan dengan dua, yaitu dua kemudahan. Kemudahan ini pasti menang. Maka kita cuma berharap pada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mohon terus untuk kesulitan apapun itu. Banyak-banyak mohon pada Allah, mugi-mugi kesulitannya itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kesulitan kita diangkat, apa solusinya? Ya selain berusaha untuk kerja, berusaha untuk lunasi, apalagi solusinya? Banyak-banyak doa. Kalau sudah usaha, harus banyak-banyak doa. Doanya berapa kali untuk lunasi utang setiap hari? Pinten Bu? Hah? Banyak kali itu berapa? Sholatnya cuma 5 kali, ya berarti gruping 5. Bisa tambah di saat tahajud, bisa ditambah saat sholat duha, bisa sambil menunggu sholat wajib. Karena ada doa yang dikabulkan juga antara azan kalih iqomah. Karena ada doa juga yang dikabulkan antara azan lan iqomah. Apa doa untuk melunasi utang? Biasa tak ulang. Dereng hafal? Ibu-ibu? Dereng hafal? Bapak-bapak? Mbah Jumadi? Ya Hayyu ya Qayyum itu untuk segala kesulitan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Itu doa ketika galau, doa ketika sulit, doa ketika punya penyakit, bisa juga untuk utang juga bisa. Namun ada doa yang khusus. Belum tahu ini? Belum makanya utangnya kok berat sekali. Tak kira di sini udah tak ulang ya. Berarti belum. Ibu-ibu yang di luar sudah ibu-ibu? Belum juga. Ya, pantasan susah terus. Mau doa yang panjang apa doa yang pendek? Pendek pengen cepat lunas.
pingin sholat sing suwe apa sing cepat tapi utangnya lunas. Ya. Apa-apa ki pinginnya singkat-singkat tapi nanti pokoknya utangnya sekian itu harus lunas. Ya nggak apa-apa, ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, ulang-ulang. Doa ini diceritakan dalam beberapa riwayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan doa ini di saat sholat, di akhir salam. Oke, di saat sholat, bisa nanti bar sholat, bisa nanti di akhir sholat, yaitu setelah maca tahiyat sebelum salam. Ya, artinya bisa dibaca dalam sholat, atau nanti di luar sholat. Misalnya kita setelah zikir, setelah sholat 5 waktu, baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus masih ada lagi? Masih. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Tutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maca ayat kursi, maca al-ikhlas, maca al-falaq, maca surat an-nas. Setelah itu doa. Nggih, hadap kiblat, angkat tangan, tangannya pripun? Wis tak ulang-ulang terus loh ini angkat tangan. Awas ora bener iki angkat tangan. Niki rapat kan mau minta 1 miliar dah. Seandainya dibuka kayak gini kan kecer nanti gimana mau nampung. Mintanya mau berapa coba? 1 miliar kan Pak Duko? Pokoknya kan lunas. Dirapatkan coba, dirapatkan terus Allahumma inni. Ayah sarengan. Allahumma inni. Allahumma inni. Allahumma inni. Allahumma inni. A'udzubika. 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 A'udzubika minal ma'sami. Minal ma'sami. Minal ma'sami. Minal ma'sami. Minal ma'sami. Wal maghram. Wal maghram. Wal maghram. Wal maghram. Wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami 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 wal maghram. Diulang ping 5. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami
wal maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Coba semuanya angkat tangan. Nggih. Ulang lagi 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Pun sing jawab lunas dengan Allahumma inni, ya Allah aku memohon. Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung padamu, minal ma'sami, dari banyak dosa, wal maghrib, dari sulitnya utang, dari sulitnya utang. Ada yang pernah bertanya pada Kanjeng Rasul, wahai Rasul, kenapa engkau berdoa seperti ini? Minta pada Allah dari 2 hal. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari berbuat dosa dan dari sulitnya utang. Maka Nabi SAW itu mengatakan, orang yang biasanya punya utang, kalau dia itu berbicara biasanya dusta. Kalau janji tinggal janji, nggak ditepati. Kalau berbicara dusta, ngapusi. Kalau janji ora ditepati. Kira-kira ada nggak seperti ini? Ya, ada nggak? Ada. Nanti kerjaannya lagi sudah punya utang, oke? Sekianlah. Untuk nutupi ini cari utangan lagi, gali lubang lagi, nutup lubang. Dikejar lagi, cari pinjaman lagi, nutup lagi lubang sebelumnya, gali lubang baru lagi. Ada nggak kayak gini? Ada. Banyak. Oh banyak. Itu berarti betul ini. Padahal saya cuma dengar-dengar saja. Oh ternyata ada. Maka solusinya kalau punya utang, nggak usah nambah-nambah lagi utang. Nggak usah nambah-nambah lagi utang. Oh kapan-kapan saya bahas aja lah sendirilah. Sekarang bukan zamannya saya bahas ini. Nanti solusinya nanti terakhir. Ya. Sekarang saya ingin ingatkan dulu, yang penting usaha kerja keras untuk melunasi utang. Di samping tadi dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Di samping banyak doa seperti ini. Nanti kita akan lihat dalam hadis. Di sini saya baca beberapa hadis. Coba lihat dulu, ada seorang sahabat wanita, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Maimunah. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Maimunah. Dulu Maimunah kanat tadanu dainan. Dia ingin berutang, ingin cari untangan sama seperti bapak dan ibu-ibu. Lalu di antara kerabatnya, ba'du ahliha, itu katakan, sarankan kepada Maimunah, la taf'ali, gak usahlah berutang, kamu gak usah berutang. Kemudian Maimunah ketika itu wa angkara dzalika 'alaiha, Maimunah malah bantah, mengingkari apa yang diingatkan padanya saat itu.
Kemudian Maimunah itu mengatakan, bala inni sami'tu nabiyyi wa khalili sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dengar nabiku dan kekasihku, dan ini adalah suami dari Maimunah sendiri, sallallahu alaihi wasallam, itu pernah mengatakan seperti ini. Ma min muslimin yaddanu dainan. Jika ada seorang muslim yang cari utang, berarti kira-kira utang boleh atau enggak di sini? Jika seorang muslim cari utang, ya berarti boleh. Maimunah ingin bantah tadi, kenapa kamu larang-larang saya untuk cari utangan? Wong di sini Nabi katakan, jika ada seorang muslim mencari utang, ya berarti boleh. Lalu Nabi lanjutkan, ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ah illa addahallahu anhu fid dunya. Jika ada yang cari utangan dan Allah tahu bahwasanya dia cari utangan ini bisa jadi karena susah, bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena kebutuhan. Mudah-mudahan seperti ini nggih. Ya, mudah-mudahan karena keadaan kepepet seperti ini, keadaan darurat seperti ini. Lalu dia berusaha untuk melunasi utangnya, maka Allah akan bantu untuk melunasi utang tersebut. Berarti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa tadi? Jika serius mengembalikan utang, nyaurnya itu serius. Namun kalau nggak serius, Allah tidak akan tolong. Namun kalau dia serius berusaha kerja lagi, besok saya mau bayar pipilan, maka Allah akan tolong agar dia bisa melunasi utangnya. Kita lihat lagi hadis yang sama mirip seperti itu dari Abdullah bin Ja'far. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ma'ad-da'in. Allah itu terus bersama dengan orang-orang yang punya utang. Siapa yang punya utang di sini? Oh, banyak berarti. Allah bersamanya. Kalau saya bilang siapa yang nggak punya utang, ya mungkin nggak ada. Ya, kalau punya utang semuanya punya utang. Allah akan bersama orang yang berutang hatta yang dia dainahu malam yakun fi ma yakrahullah. Allah akan bersama orang yang berutang sampai utangnya itu lunas. Artinya Allah akan tolong sampai utangnya itu lunas. Dengan catatan, dia berutang bukan untuk sesuatu yang haram, bukan untuk sesuatu yang Allah benci, bukan untuk sesuatu yang Allah tidak sukai. Berarti di sini syarat yang kedua lagi, utangnya bukan untuk maksiat. Nggak boleh utangnya untuk selingkuh, nggak boleh utangnya untuk beli minum, miras, nggak boleh utangnya karena besok katanya nomornya keluar, jadi cari utangan di rombongan. Juga bukan untuk rokok. Bukan untuk apa? Rokok. Allah tidak suka dengan perokok. Ya, Allah tidak suka. Maka yang syarat kedua ini apa? Bukan untuk maksiat. Kalau ini untuk kebutuhan, mudah-mudahan Allah tolong. Mudah-mudahan Allah itu keluarkan dari kesulitannya. Untuk tumbas beras. Untuk apa lagi? Beli baju. Wah, ki baju ini sampai apa kebutuhan? Untuk kemenang. Ya misalnya ini wes suwe. Ibu-ibu tuku jilbab misalnya. Tuku gamis. Ya, apa gamis tuku, tahu tuku? Buatan, terus lusuran.
Yang penting ini untuk kebutuhan, bukan untuk perkara yang diharamkan, bukan untuk maksiat. Nggih, yang penting bukan untuk maksiat. Kemudian yang ketiga hadisnya, Nabi SAW katakan juga dari hadis Maimunah, man akhadha dainan, siapa yang mengambil utangan, wa huwa yuridu ayyu addiyahu a'anahallahu azza wa jal. Siapa yang ambil utangan berupa sejumlah uang dan dia sudah berusaha keras untuk melunasi utangnya, maka Allah akan memberikan pertolongan untuknya. Berarti syarat tadi, ini syarat yang pertama, utangnya harus serius dilunasi. Nggih, utangnya harus serius dilunasi. Kemudian ada syarat yang ketiga, lihat dalam hadis ini. Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu. Siapa yang mengambil, meminjam utang dari orang lain dan dia berniat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya. Sebaliknya, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahallah. Siapa yang punya utang lantas dia punya niatan utangnya itu tidak mau dikembalikan, berarti Allah tidak akan menolongnya. Allah akan menghancurkan hartanya. Berarti syarat yang ketiga, harus amanat ketika meminjam utang tadi. Harus amanat ketika meminjam utangan tadi. Amanatnya bagaimana? Ya kalau sudah janji, ya tetap ditepati. Kalau jenengan belum bisa kembalikan tepat waktu, tolong ngebel, tolong telepon orang yang minjamkan uang, jangan kabur. Insya Allah tidak masalah. Apalagi ketika ada yang nagih, kita jawab, mohon maaf saya nggak punya. Saya belum bisa untuk lunasi sekarang. Mau ngambil apa-apa, saya nggak punya apa-apa di sini. Yang penting memberitahukan terlebih dahulu. Kadang kita itu karena saking takutnya malah kabur. Ada yang pinjam sampai puluhan juta, kabur neng Sumatera. Ada yang kabur sampai ke Kalimantan, nggak balik-balik. Ini sama saja seperti yang Nabi katakan tadi, dia ambil utang tadi, ambil harta orang lain, tujuannya untuk dihancurkan. Artinya tidak punya niatan untuk kembalikan utangnya tersebut. Berarti kalau ingin dapat pertolongan Allah tadi, agar utangnya itu lunas, yang pertama serius mengembalikan. Yang pertama apa? Serius. Kalau serius tandanya kerja keras. Kalau tanda serius juga nggak boros. Sudah tahu punya utang banyak, masih foya-foya, masih boros. Penyelesaian utang itu, entah kita itu nambah penghasilan, akhirnya lembur. Bisa lembur kan? Bisa. Atau ada usaha tambahan. Pak Duku pagi harinya jadi Pak Duku, malamnya jualan nasi goreng misalnya. Lembur kan? Lembur. Misalnya. Tambah penghasilan. Biar utangnya itu lunas. Atau enggak kurangi pengeluaran yang boros. HP-nya ada 2, 3, 4. 2. Padahal cuma satu yang nerima pesan toh Pak. Yang HP yang satu didol. Karena sudah hemat pulsa, sudah dapat lagi tambahan dari HP yang dijual. TV-nya di rumah ada berapa? TV di rumah satu kamar satu kan Pak Camat kan? Berarti dikurangi kan kursi citok ya lah.
Dan sekarang itu TV itu kalau cuma TV nasional dan cuma TV-TV yang ada sekarang itu beritanya semuanya nggak baik. Bikin sakit hati. Panas. Coba berita di TV yo skandal, selingkuh, korupsi, pembunuhan, perampokan, ya, musibah, banjir, tanah longsor, nggak pernah ada berita-berita yang bagus loh. Nggak pernah ada. Kemarin kan Panggang se-Gunung Kidul itu juara voli nomor 1. Nggak masuk TV. Nggak masuk TV kan? Masya Allah itu berita bagus sekali loh. Masa di TV nggak ada? Panggang loh. Se-Gunung Kidul ini. Pak Mujadi belum tahu juga kan ini? Belum. Astagfirullah. Panggang juara 1 voli se-Gunung Kidul. 18 kecamatan loh. Nggak ada beritanya. Kalau skandal perselingkuhan, ngerti beritanya? Ngerti. Gantung diri, cepat banget. Ada yang motor baru jatuh, 5 menit lagi beritanya keluar. Wes ngerti. Yang baik-baik itu jarang sekali. Wah, ada anak juruk juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 6. Gak pernah ada keluar di TV seperti itu. Gak ada. Ya, paling anak nakal, paling anak yang suka nyolong, paling anak yang minum-minuman keras, itu saja yang jelek-jelek terus. Berarti TV-nya itu bagus atau enggak TV-nya? Ya TV-nya bagus, sayangannya sing jelek. Ya berarti didol lah TV-nya. Itu sudah dapat penghasilan loh, hemat listrik lagi. Gak ada yang bagus juga sinetron-sinetron. Apa sinetron yang bagus? Wes mati kok. Apa yang bagus? TV sudah 3, 4 ya? 4. Dijual 3, sisa 1. Kalau 1 wes orang manfaat didol, sudah selesai. Saya tuh nggak pernah nonton TV loh. Ini cuma lewat HP saja. TV tuh nggak pernah lihat. Mau ngapain lihat TV? Saya tuh kalau lihat TV lebih senang lihat berita bola. Kenapa berita bola? Nggak pernah bola itu ngapusi, itu nggak pernah. Kalau bilang 5-0 ya 5-0. Nggak mungkin kan dia bilang wah enggak itu isu aja itu 5-0. Nggak ada itu. Pasti benar. Telur siji ya telur siji, nggak mungkin dia rubah-rubah. Kalau kecuali kalau TV ini rusak. Paling senang saya dengan wah ini pasti ini benar ini orang ngapusi, ya orang ngapusi lihat di internet juga sama, yo berarti ini benar, lebih enak gitu, dilihat golnya enak dia daripada lihat perselingkuhan, wah artis cerai, wah ini ada skandal lagi, wah korupsi lagi, nggak capek dengar berita kayak gitu. Coba apa manfaatnya? Coba ngerti artis selingkuh, ngerti tokoh ada seorang tokoh punya skandal, ngerti korupsi, ngerti ini. Apa dapat pahala seperti itu? Gak nambah iman, gak nambah ibadah, gak nambah ketakwaan, gak lunasi utang kita juga. Utang gak bisa lunas. Waktunya sibuk terus dan waktu kita gak produktif, habis cuma gara-gara berita. Padahal ini waktu yang ada bisa, wah saya nanti mau penghasilan tambahan, siang ini mau jual es cappuccino atau es dawet misalnya, biar enak itu dapat penghasilan tambahan. Malam nasi goreng tadi, insya Allah cepat lunas. Waktunya kan dimanfaatkan seperti itu. Kita waktunya sudah habis dengan sinetron, dengan si boy, dengan skandal, dengan berita-berita orang manfaat. Ya, berarti keputusannya gimana? TV-nya mau diapain? Dijual aja untuk nyaur utang. Saya tuh paling sebel dengan berita TV itu. Nggak ada yang manfaat sama sekali. Kecuali kalau di rumah pasang parabola itu ada TV-TV Islam, bisa dengar ceramah enak, nyetel, wah ini tentang tausiah singkat,
mutar lagi sebelah lagi, wah ini dengar-dengar hadis, mutar lagi sebelah lagi, wah dengar murotal ayat-ayat Al-Quran. Tenang kan? Tenang. Hatinya sejuk, terus tambah tausiah. Nyeter lagi sebelah lagi, ustadznya bahas tentang utang. Ada solusi katanya di sini. Alhamdulillah. Gitu. Berarti solusinya apa kalau masih punya TV? Tuku parabola. Nih, tuku parabola, nyetel TV Islam. Ada Roja, ada Wisol TV, ada Insan TV dan macam-macam. Tangan gak tuku parabola. Kan HP-nya tadi wis didelok. Tuku parabola. Gitu. Jadi kita simpulkan yang pertama, agar Allah memberikan pertolongan, serius lunasi utang. Yang kedua, utangnya jangan untuk maksiat. Utangnya jangan untuk maksiat. Insya Allah akan tolong. Yang ketiga, amanat. Jangan kabur. Jangan lari dari utang tadi, berusaha keras lunasi. Kalau nggak bisa lunasi ya katakan saya nggak bisa lunasi. Tolong diberikan tenggang waktu lagi. Kalau orangnya yang baik yang pinjamin, insya Allah nanti akan dibiarkan. Bulan depan nggak bisa, dia akan berikan lagi waktu lagi. Kalau orang baik seperti itu. Namun saya nggak tahu kalau jenengan pinjamnya dari rentenir. Kalau dari rentenir ya jelas, pasti ada apa? Tambahan. 1 bulan gak lunas, nambah lagi. 2 bulan gak lunas, nambah lagi. 3 bulan gak lunas, nambah lagi. 5 juta utangnya bisa jadi 50 juta. Ya, makanya tadi 3 hal ini diingat. Di samping kita banyak-banyak doa pada Allah, mugi-mugi utang kita yang sulit tadi Allah segera angkat. Allahumma amin. Coba diulang doanya sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makram. Sebisa malih. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makram. Selapan berikut saya tes ini doanya. Pak Mujadi hafal apa urung iki hafal satu tak tes. Kalau belum juga ya berarti Allah nggak akan tolong utangnya itu lunas. Ya, sorry tes Pak Duku, hafal urung, lompat. Pak Mujadi yang harus hafal. Tanggung jawab nanti Pak Abdur tanggung jawab didik jamaahnya. Minggu depan selapan berikut wajib hafal doa lunasi utang. Nggak apa-apa, nggak pada hadir utangnya nggak akan lunas kok. Nggak dapat solusinya, orang tak lanjut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan kesempatan siang hari ini. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi Bapak dan Ibu-ibu diangkat dari segala kesulitan, diangkat dari penyakit-penyakit yang berat, diangkat dari utang-utang yang menyusahkan. Mugi-mugi kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan sifat qanaah nerima. Mudah-mudahan Allah berikan keimanan, ketakwaan dan dimudahkan dalam ibadah sehingga berbagai macam urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.